lagi dengan Ibu di semester genap ini. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan di semester genap ini kalian lebih semangat lagi untuk belajar matematika. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar KD6 yaitu teorema Pitagoras. Sebenarnya di sekolah dasar kalian telah diperkenalkan dengan teorema Pitagoras. Dikatakan teorema Pitagoras karena Pitagoras adalah orang yang pertama yang membuktikan teorema ini secara matematis. Sebenarnya teorema ini sudah digunakan oleh orang Mesir kuno 5000 tahun sebelum masa kehidupan Pitagoras. Konon, orang Mesir pada saat itu sudah bisa menggambar segitiga siku-siku hanya dengan menggunakan seutas tali. Nah, pada zaman ini teorema Pitagoras banyak digunakan pada bidang arsitektur. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mempelajari teorema Pitagoras mulai dari memeriksa kebenarannya hingga menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Mari bersama-sama kita menyaksikan materi teorema Pitagoras bagian yang pertama. KD6 teorema Pitagoras bagian yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Mari kita melihat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan bahwa kalian dapat mengidentifikasi segitiga siku-siku, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, mengidentifikasi hubungan sisi miring dan sisi siku-siku pada segitiga siku-siku, dan yang terakhir adalah menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku jika sisi yang lainnya diketahui dengan tepat. Nah, mari kita memperhatikan yang pertama, siapakah Pitagoras itu? Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Pitagoras mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi, Pitagoras itu berhubungan erat dengan segitiga siku-siku. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Nah, masih ingatkah kalian dengan segitiga siku-siku? Ya, Ibu akan ingatkan. Jadi ini adalah sebuah siku-siku, sebuah segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C. Segitiga ABC di samping ini merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di C. Panjang sisi siku-siku-sikunya adalah A dan B. Kemudian sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C. Jadi pada sebuah segitiga siku-siku, sisi miringnya disebut juga dengan hipotenusa, di mana hipotenusa ini adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Sementara sisi A dan B ini adalah sisi siku-siku pada sebuah siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat. Maka disebutlah dia dengan segitiga siku-siku. Sudah ingat? Oke, kita lanjut. Yang berikut, penulisan teorema Pitagoras. Karena teorema Pitagoras berkaitan atau berhubungan dengan segitiga siku-siku, maka coba kalian memperhatikan segitiga siku-siku yang ada di sini. Segitiga siku-siku A, B, C. Teorema Pitagoras menyatakan pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Jadi kuadrat sisi miringnya ini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Atau kalau dituliskan menggunakan simbol C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ibu berharap bahwa kalian tidak menghafal C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, tetapi yang kalian harus pahami adalah kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui panjang sisi
terpanjangnya atau sisi miringnya, maka dikuadratkan itu sama dengan sisi-sisi yang lainnya dikuadratkan dan kemudian hasilnya dijumlahkan. Oke, mari kita memeriksa kebenaran dari teorema Pythagoras tadi. Nah, coba perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku A, B, C. Segitiga ini siku-siku di C. Sisi terpanjangnya adalah C, kemudian sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, coba kalian lihat di sini bahwa di masing-masing sisi pada segitiga siku-siku ini terdapat persegi, di mana persegi ini panjangnya berbeda-beda. Pada sisi miring, siku persegi yang paling besar, kemudian ada persegi juga di sisi B dan di sisi A. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan luas dari masing-masing persegi ini, maka kita akan peroleh bahwa persegi yang ada di sisi C luasnya adalah 25. 25 itu dari 5 pangkat 2. Kalau panjang sisinya adalah C, maka luasnya adalah C pangkat 2. Kemudian pada sisi B, luas perseginya adalah 16, di mana panjang sisinya adalah 4, sehingga untuk memperoleh luasnya adalah 4 pangkat 2, atau kalau di sini panjang sisinya adalah B, berarti B pangkat 2. Kemudian pada sisi A, luas perseginya adalah 9. 9 didapat dari 3 pangkat 2, atau kalau panjang sisinya adalah A, berarti A pangkat 2. Nah, coba kalian perhatikan luas dari masing-masing persegi ini. Kita akan melihat bahwa ternyata luas persegi pada sisi terpanjang itu sama dengan jumlah luas dari kedua sisi siku-sikunya. 16 tambah 9 sama dengan 25. Atau C pangkat 2, C pangkat 2 ini adalah 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Sama dengan A pangkat 2, A pangkat 2 ini adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9, ditambah dengan B pangkat 2, B ini adalah 4 pangkat 2. Maka ini sama dengan rumusan teorema Pythagoras. Maka dari sini kita bisa melihat atau terbukti bahwa teorema Pythagoras itu sama dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Yang berikut cara yang lain. Coba perhatikan di sini. Untuk memeriksa teorema Pythagoras dapat digunakan persegi dengan panjang sisi A dan B. Jadi di sini ada persegi yang besar. Persegi yang besar ini panjang sisinya adalah A ditambah B. Nah, pada persegi yang besar ini dibuatlah 4 segitiga siku-siku yang identik atau sama. Ini 1, 2, 3, 4. Keempat segitiga siku-siku ini sama atau identik karena di sini sisi miringnya semuanya adalah C. Kemudian sisi siku-sikunya masing-masing adalah A dan B. Jadi keempat segitiga siku-siku ini identik atau sama. Maka terbentuklah di tengahnya ada persegi yang lebih kecil. Nah, jadi pada gambar ini terdapat 2 persegi, yaitu persegi dalam, ini persegi dalam, kemudian persegi luar, dan terdiri dari 4 segitiga siku-siku. Oke, nah coba kita lihat. Kalau kita mau menghitung luas persegi luar ini, luas persegi yang besar, maka kita akan memperoleh bahwa luas persegi luar itu sama dengan jumlah dari luas segitiga siku-siku ada 4 ditambah dengan luas persegi ini. Atau luas 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dengan luas bangun yang kelima ini. Kalau kita selesaikan, luas persegi luas ini sama dengan 4 dikali luas segitiga. Luas segitiganya sama ditambah dengan luas persegi dalam. Nah, luas persegi luar ini adalah sisi kali sisi. Luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi dikali dengan 4 karena segitiganya ada 4. Kemudian persegi dalam adalah sisi kali sisi.
Panjang sisi pada persegi luar adalah A tambah B, sementara panjang sisi pada persegi dalam adalah C. Alas untuk segitiga adalah A, boleh B, dan tingginya boleh B, boleh A juga. Oke, nah, kalau kita selesaikan ke bawah, maka kita akan memperoleh bahwa ternyata C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 merupakan rumusan dari teorema Pitagoras. Nah, kedua pembuktian ini cukup bisa membuktikan kepada kita kebenaran dari teorema Pitagoras. Mari kita melihat hubungan antara sisi miring dan sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku. Ini adalah gambar segitiga siku-siku dengan C adalah hipotenusanya, kemudian A dan B adalah sisi siku-sikunya. Teorema Pitagoras, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi kalau kita mau mencari sisi terpanjangnya, maka kita menggunakan rumus ini, C pangkat 2. Kemudian kalau A pangkat 2 berarti sisi terpanjang dikuadratkan dikurang dengan sisi yang lain yang diketahui. Begitupun dengan B pangkat 2, C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi yang kalian harus pahami teorema Pitagorasnya itu adalah sisi terpanjang pangkat 2 sama dengan sisi-sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Kalau mau mencari sisi yang lain, berarti sisi yang lain itu dikuadratkan, kemudian kuadratkan sisi terpanjangnya dikurang dengan kuadrat dari sisi yang lain yang diketahui. Nah, coba kita perhatikan contoh soal. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut ini. Ini ada bagian yang pertama A, kemudian bagian yang kedua. Bagian A ini yang belum diketahui adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Pada bagian B yang belum diketahui ini adalah sisi siku-sikunya, salah satu sisi siku-sikunya. Coba kita lihat penyelesaiannya. Bagian A, sisi C merupakan sisi miring, sehingga kita bisa tahu tadi bahwa kalau C adalah sisi miring, maka rumusnya adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Atau kalau ini adalah C, kita ambil A adalah 12 dan B adalah 15. Sehingga kalau kita substitusi, C pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 225. Dari mana dapat ini? 12 pangkat 2, 225 itu dari 15 pangkat 2. Jadi 144 ditambah 225 sama dengan 389. Pangkat 2 pindah ruas menjadi akar, sehingga C sama dengan akar dari 389 itu akar dari 389 sama dengan 17. Jadi panjang C adalah 17 cm. Cukup mudah ya. Yang berikut bagian B. Bagian B yang belum diketahui adalah sisi siku-sikunya. Sementara hipotenusa atau sisi miringnya sudah diketahui. Sehingga kita bisa menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi yang harus kalian ketahui, kalau sisi miringnya diketahui berarti untuk mencari sisi yang lainnya itu dikurang. Kalau sisi miringnya yang ditanyakan berarti ditambahkan. Nah, kalau ini adalah B, kita mengambil ini adalah C dan ini adalah A, maka rumus yang digunakan adalah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan 2,9 pangkat 2 dikurang 2,1 pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan 2,9 di pangkat 2 itu hasilnya ada 8,41. 2,1 dikali 2,1 itu hasilnya adalah 4,41. Kalau dikurangkan hasilnya sama dengan 4. Sehingga pangkat 2 pindah ruas jadi akar. B sama dengan akar dari 4, sehingga panjang B adalah 2. Jadi panjang B adalah
2 cm. Mudah bukan? Berikut, kita perhatikan contoh yang ketiga. Ini adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Coba kita perhatikan ada segitiga. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X pada segitiga berikut ini, segitiga siku-siku. Maka kalau kita memperoleh ini, kita sisa memasang rumus teorema Pythagoras. Karena ini adalah segitiga siku-siku. AB atau ini sisi terpanjangnya pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Atau sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Oke, 5x pangkat 2 sama dengan 18 pangkat 2 ditambah dengan 4x pangkat 2. Kita selesaikan. 5x pangkat 2 berarti 5x dikali 5x. Hasilnya adalah 25x pangkat 2 sama dengan 18 pangkat 2 itu adalah 324. 4x pangkat 2 itu adalah 16x pangkat 2. Kita pindah ruaskan yang sejenis, yang sama-sama ada x pangkat 2-nya. Sehingga tambah pindah ruas jadi kurang. 25x pangkat 2 dikurang 16x pangkat 2 itu sama dengan 326. 25 dikurang 16 sama dengan 9x pangkat 2. Oke, 9 pindah ruas, karena di sini kali maka pindah ruas jadi bagi. Maka tersisalah di sini x pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 324 dibagi dengan 9. 324 dibagi 9 sama dengan 36. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar dari 36 sama dengan 6. Jadi nilai X adalah 6 cm. Nah, kita perhatikan lagi contoh soal yang berikut. Pada gambar berikut diketahui panjang sisi AB. Panjang sisi AB adalah 12 cm. Panjang AC adalah 16 cm. Kemudian ada AD tegak lurus dengan BC. Oke, nah coba kita perhatikan gambarnya di sini ada 3 segitiga siku-siku. Segitiga yang pertama itu adalah segitiga siku-siku A, B, C, kemudian yang kedua adalah ADC, dan yang ketiga adalah ADB. Yang ditanyakan adalah kita akan menghitung mencari panjang BC-nya ini berapa, keseluruhan dari panjang BC, kemudian yang kedua adalah panjang AD, dan yang ketiga adalah panjang BD. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Kita ada gambar di sini. Yang pertama adalah kita akan menentukan panjang BC. Oke, panjang BC ini kita perhatikan dulu segitiga siku-siku ABC. Kalau kita melihat, maka kita akan melihat bahwa ternyata BC ini adalah sisi miringnya. Kalau sisi miring, maka rumusnya berarti ditambah. BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2, sisa kita selesaikan. 12 pangkat 2, 144 ditambah 256 itu sama dengan 400. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar, maka akar dari 400 adalah 20. Jadi panjang BC adalah 20 cm. Oke, yang berikut kita akan menentukan panjang AD. Panjang AD. Untuk menentukan panjang AD, maka coba kita perhatikan segitiga ABC juga. Panjang AD ini kita peroleh dengan menggunakan luas segitiga ABC. Untuk mencari luas segitiga ABC, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Kalau kita menggunakan yang pertama itu alasnya adalah 12, kemudian tingginya adalah 16. Kemudian langkah yang kedua itu kalau alasnya adalah BC dan tingginya adalah AD. Luas segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Oke. Yang pertama, AB kali AC per 2. Kalau kita pakai segitiga yang ini, kalau ini ada sebagai tingginya. Yang kedua adalah AD dikali BC dibagi dengan 2. Nah, untuk mencari panjang AD, maka kita bisa mengambil kedua luas segitiga ini. Kita ambil AB dikali AC per 2 sama dengan AD dikali BC per 2. Kita sekali silang.
Kali silang 2-nya ke sini, 2-nya ke sini. Oke, kemudian 2 yang di sini pindahkan ke depan, jadinya bagi, maka 2 habis ya. Tersisa adalah AB dikali AC sama dengan AD dikali BC. Sisa kita substitusi apa yang kita ketahui di soal ke dalam rumus. Oke, AB adalah 12, AC adalah 16, AD yang ditanyakan, kemudian BC adalah 20. BC adalah 20 dari bagian A tadi. Kita selesaikan, 12 kali 16 adalah 192, AD dikali 20, kali 20 pindah ruas menjadi bagi, sehingga 192 dibagi 20 adalah 9,6, atau AD sama dengan 9,6. Jadi panjang AD adalah 9,6 cm. Yang berikut, kita akan menentukan panjang BD. Ini adalah panjang BD. Tadi panjang BC-nya adalah 20. Oke, untuk menentukan panjang BD, maka kita cukup memperhatikan segitiga siku-siku yang ada di sini. Siku-sikunya ada di D, sehingga AB adalah sisi miringnya. Panjang AD tadi adalah 9,6. Maka karena sisi miringnya diketahui, maka rumus teorema Pitagorasnya itu dikurangnya. BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AD pangkat 2. Kita substitusi, BD pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 9,6 pangkat 2. 144 dikurang 92,16, hasilnya adalah 51,84. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar dari 51,84 itu adalah 7,2. Sehingga panjang BD adalah 7,2 cm. Contoh soal yang terakhir. Hitunglah panjang BC pada trapesium berikut ini. Di sini ada trapesium. Trapesium A, B, C, D ini adalah trapesium siku-siku ya. Dengan panjang-panjang yang diketahui di sini, DC panjangnya adalah 20 cm, DA panjangnya adalah 12 cm, kemudian panjang AB ini adalah 25 cm. Coba kita perhatikan penyelesaiannya. Kalau kita menyelesaikan dari gambar di atas, maka kita akan memperoleh karena AD ini adalah 12 cm, maka tinggi dari trapesium ini, segitiga ini juga adalah 12 cm. Ini adalah EC, E-nya seharusnya di sini. Kemudian panjang AB-nya adalah 25 cm, karena DC-nya ini sudah 20 cm, maka panjang EKB ini adalah 5 cm. Nah, coba kita perhatikan segitiga ini, yang ditanyakan tadi adalah panjang BC. Maka ini adalah segitiga siku-siku, sisi miringnya yang ditanyakan, sisi siku-sikunya adalah 5 cm dan 12 cm. Oke. Kita sisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Sisi miring pangkat 2 sama dengan kuadrat dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Sehingga BC pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 144 ditambah 25 itu sama dengan 169. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar, sehingga akar dari 169 adalah 13. 13 inilah panjang BC. Jadi panjang BC adalah 13 cm. Jadi, teorema Pitagoras kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku, maka untuk menghitung sisi-sisi yang lainnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Cukup sampai di sini, sampai jumpa, tetap semangat belajar matematika dari rumah.